kan marum lajang konten nih. Semetone masih nama. Lagu marum lajang konten. Nan den bang aru lagu ngomong sesuai ne bang ojak jero do bang aru lagu selesai berbicara marum digong jawab kan pangluung podcast. Kan narasumber. Naragone metakon adi digong kenyat kan maksud. Sehingga aku kemetakon digong kenyat mangsaran pesing. Sing apa mau udah berbelit-belit. Rago kalau takon dek kene. Sing digong siap kan aku kan mau mulai ngomong itu maksudnya. Sehingga ini kan gini rago kan baru dari konten kreator nih. Setiap konten rago itu menurut Bligong kan joknya di joker rago setelah kedek nih uling di rago mulai kedek mungkin rago main kedek. Nah jadi menurut Bligong nih kan cara nanya konten pangidang anaknya kedek terus mangkat itu kering gigi anaknya kedek. Awas sing gitu maksud rago deh. Dia itu berarti terlalu matah menanggapi kenen rago statement rago jadi. Rago sebenarnya lucu cuma rago nahan guys gitu. Sing mas rago sorry saya cut dulu nah. Sing mas rago nepuk Bligong mau balik. Bulan kumis Bligong saya ada keditan mesti sing ada gitu dek keken di jane nahan. Uling di job Bligong nahan itu mencari Marta kan oke lah sih. Mara nak segitu dek pesu kan pawas naik ngordo ya bu. Sing ini selera humor kan mungkin dia salah ketemu orang deh. Nah itu makanya saya bertanya ketika selera humor Bligong tinggi kelas nih kan. Saya kan bertanya ketika saya berhasil membuat Bligong ketawa apalagi masyarakat Nelayan kan lebih berhasil lagi kan seperti itu. Ukur karena Nelayan kan melelenan. Nelayan kan melelenan deh. Sing nyidang komedi itu sing nyidang nganggo tolak ukur 1 orang 2 orang terus sing nyidang. Indonesia. Nyaman raga pendidikan malu. Raga merasa gede tuh. Coba konten tuh untuk raga gitu loh. Untuk konotasi ini untuk viewer, untuk uang, pang ikhlas raga berkarya tuh. Berarti intinya kan dari semua yang penting ikhlas kan berkarya, raga sih mengharapkan viewer. Tapi raga bekerja keras bahwa raga lu nerima kontennya luang pesing. Setelah raga lu nerima luang konten pesing, terserah apa masyarakat. Ya misal masyarakat sing, berarti raga perlu perbaikan, baru gitu. Tapi kan dari segi hasil yang kita berikan, jadi raga kontennya dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dengan lu pelajarin lu, ikhlas tuh lu pelajarin. Nah, itu misalkan kan itu sudah terjadi nih. Keseonen terjadi bagaimana? Halo nulis toh. Misalkan, misalkan seandainya itu terjadi kan aku tulus ikhlas nih nggak konten mau keluar 2 hari sampai 3 hari dengan skrip yang segala macam dengan jokes yang dibilang bapak-bapak yang joknya konon katanya udah lama kan seperti itu udah semua orang tahu kan. Berusaha nih lagunya. Dan ketika kita up tapi hasilnya ada 100 viewer, ada bahkan 18 viewer. Perasaan lagu ya sakit hati gitu ya. Itu saya kecewa dengan memberikan hal yang oke, ada iklan, oke, terima kasih. Dengan tuh kan aku merasa kecewa kan berhak dong aku kecewa. Meskipun aku tulus kan tapi berhak ada perasaan kecewa kan. Enggak lah. Kecewa itu bukan jawaban sebuah ketulusan, Pak. Tulus tuh sih ada band. Gini mungkin maksud balok ya. Maksud balok seperti ini tuh. Dia itu membuat konten tuh secara pamrih. Mengharapkan feedback dia itu. Mengharapkan view, mengharapkan like, mengharapkan komen. Tapi dia tuh bikin konten bukan untuk nyalan demen. Jadi nih kamu bikin konten tuh ya karena saya suka gitu loh, karena suka mau ditonton orang mau enggak ya saya enggak peduli. Tapi kalau dia bilang kok yang nonton 100 lah, kalau itu tuh masih ada perasaan mengganjal namanya. Kalau dia bisa ngomong, kalau dia misalnya bikin konten nggak ada yang nonton segala macam tapi tetap dia nge konten tuh buat apa ya, itu buat kepuasan dia sendiri. Nak mau balik, nak sing, whatever, yang penting saya berkarya gitu. Tapi sorry Pak Jero, tapi kan ketika kita nge-up nih mungkin pasti ada yang nonton 1-2 orang kan. Nah ketika 1-2 orang itu memberikan feedback ke kita, konten caput mata kelur nah seharusnya kini itu kita lakukan. Kalau itu kita lakukan itu kan berbeda dengan jiwa kita yang bikin konten kan. Harusnya apa sih yang kita lakukan? Kita jalanin dengan masukan 2 orang tersebut atau tetap dengan pendirian kita pribadi? Dia terlalu jauh berpikir. Kenapa dia bisa komen seperti itu? Ya karena dia menonton konten kita, makanya dia bisa komen seperti itu. Udah cukup itu aja. Karena apa? Karena dia menonton. Betul.
Itu ada udah cukup. Peduli. Kamu nak peduli nggak itu negatif, itu positif, nak peduli. Kenapa dia tahu itu mata kelur? Karena dia nonton. Kalau dia nggak suka ngapain ditonton dong? Tapi kan takutnya ketika kita tidak mengikuti saran dari mereka. Oh iya nyen sih deh. Enggak begini Beligung. Ketika kita tidak mengikuti saran dari mereka, dari pikiran saya pribadi nih akan mengarah kelihatannya nilang bu sud bu yang balik ragu sing cari itu. Nggak seperti itu, bikin dia tambah kesel. Apakah itu kesempatan ditonton akan ada gitu maksudnya? Nah itu namanya black campaign namanya. Black campaign. Jadi ada beberapa content creator yang menggunakan black campaign. Terus karena dia menggunakan black campaign, jadi dia tuh dapat makian segala macam kan seperti itu. Apakah itu jelek? Dari sisi mana? Kalau di sisi content creator itu tidak jelek. Biarpun kamu ngomong A, ngomong B, ngomong negatif, ngomong positif, tapi dia nonton dong. Terus kampanye dia nonton. Tot kering. Berarti dia suka kan? Karena apa? Karena menurut saya ya orang yang seperti itu ya, orang yang seperti itu adalah orang-orang yang mempunyai kekecewaan di alam bawah sadarnya. Jadi dia kecewa sama sesuatu, ada mungkin dia punya masalah sama pacarnya dulu, dia dibuang segala macam kan. Jadi dia tuh mencoba mencari mencari samsa. Media samsa, maksudnya media yang tempat dia bisa mencaci maki orang. Jadi kebetulan dia lihat deh, terus dia bisa mengeluarkan emosinya, unek-uneknya segala macam. Konten jelek, konten mata keluar segala macam. Bukankah itu baik? Nah itu kan masalah sudut pandang ya. Itu kan masalah sudut pandang deh. Tapi kalau masalah sudut pandang misalnya seorang psikolog yang membuat orang itu bisa keluar emosinya, bukankah itu bagus? Orang itu tidak secara natural, orang itu tidak akan ketemu dengan orang lain pertama kali terus dia langsung menghina orang. Hina orang itu. Coba deh ketemu sama orang B dah. Agak jelek lah deh tuh. Wih, kenapa? Kok jelek sekali jedang mana? Ada cara nyanyat jenang cip. Ada orang yang seperti itu. Terus kenapa di sosial media dia bisa mengeluarkan statement seperti itu? Mungkin karena ada emosi yang terpendam dalam bawah sadar ya. Kasih dia seperti itu, bukankah dia membantu dia? Putar-putar otak dia supaya otak dia positif. Jangan energi negatifnya yang diambil. Coba putar ya. Karena saya bikin konten mata kelur ini, ada beberapa orang yang berkomentar negatif bisa merilis emosinya dan bisa menterapi dirinya. Orang yang tidak rilis emosinya itu yang bahaya loh. Tidak bisa putar-putar otakmu. Jadi seperti yang Bolok bilang tuh, ikhlas tuh susah ikhlas. Jadi menurut saya tuh kalau dia selama dia bikin konten tuh yang nonton sebenarnya cuma berapa orang, nah itu masih nak ikhlas namanya. Sebenarnya tujuannya konten tuh memang kalau untuk mencari cuan misalnya harus tuh dengan kerja dengan totalitas yang sangat tinggi tuh deh. Sekan tuh. Jadi menurut dia kan totalitas itu sudah saya miliki menurut saya pribadi. Tapi ada dari sisi lain hasil. Tapi hasil yang suka berkhianat. Tapi hasil kan tetap sering berkhianat kan. Di sosial media tuh. Yang paling penting tuh negaknya jadi ini konsisten. Jadi kamu tamat SD 6 tahun. Tamat SMP 3 tahun. Tamat SMA 3 tahun. Kamu udah berapa tahun konten? Oke. Berapa tahun? Baru 6 bulan saya. Baru 6 bulan. 6 bulan kan nanti. 6 bulan. Itu satu naik kelasnya belum gitu loh. Oke, belum ada 1 semester. Jadi ya. Jika ada orang yang misalnya langsung terbang, ya itu mungkin karena keberuntungan ya. Tapi generalnya itu ada teman saya, itu cita-citanya mau jadi content creator segala macam. Tapi dia tuh punya ide brilian segala macam, ide brilian bla 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 segala macam. Oh dia ngomong presentasi ke depan saya segala macam bla 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 segala macam tuh. Terus saya tanya, terus ngapain kamu nggak bikin gitu loh? Ngapain kamu nggak eksekusi, kamu bikin tuh? Alasannya ada aja. Yang pertama, handphone saya jelek. Handphone saya jelek. Alasannya handphonenya jelek kan? Handphone jelek itu bukan alasan. Menurut saya handphone jelek itu bukan alasan. Yang kedua, saya nggak bisa ngedit.
Oke. Semua itu bagi saya alasan. Cang tuh tadi. Oh, waduh. Cang. Nanggap sini nggak? Anggap sini ya. Rugi cang mengerti ngajak nak kene. Oh, Nanggap sini. Seberapapun besar, ani seberapapun ngerti itu maksudnya. seberapapun besar, Lanjut nih. seberapapun brilian idenya, kalau itu sebatas ide, ya enggak ada apa-apa. Jangan ngomong ke saya gitu loh, punya ide enggak itu. Sorry Pak Jero. Untuk orang yang seperti itu ya, saya bandingkan dengan diri saya pribadi kan. Saya punya misalnya dari kantornya Pak Jero, dari kantornya Ko Andi kan sudah memfasilitasi semua. Dan tidak dipaksa kan, saya pribadi tidak dipaksa untuk buat konten. Ketika saya membuat konten, itu hasilnya ya ada beberapa orang yang nonton 1 2 3. Apalagi orang yang dipaksa untuk ngonten dan tidak punya prasarana itu tidak adalah kelebihannya seperti Menurut itu. saya itu- Apakah dia tidak akan cepat bosan dan gini. akan kecewa? Ini makso. Sumpah mah kalau seperti itu. Gini loh, gini loh. Makso ngonten sing ngidang. Ini salah nih. Ini bukan Kalau itu jelek. ini bukan gini ya. Ini bukan contohnya Baron yang saya bilang tadi itu adalah Baron. Kalau kalian tahu nih Baron yang saya omongin. Itu kalau alasan handphone jelek itu bukan alasan bagi saya. Alasan nggak bisa ngedit itu bukan alasan bagi saya. Karena kalau dia itu mau berkolaborasi dengan kita, itu mau berkolaborasi dengan kita punya semua. Ayo kolaborasi. Maksudnya seperti itu. Oh, Gimana ini saat ini? merenyak gitu. Ya ini lali gitu. Sing do kan buang kucit, takut rago Kolaborasi. istilahnya rago di atas buang kucit lah. Saya bilang Misalnya gini, Ron tuh punya ide segala macam. Ron tuh bisa minta bantuan kita kan, Kak Ragong lah ide kita, ayo syuting yuk gitu loh. Ajak Made, ajak Rago, ajak Marta, ajak Balok. Yang mulus akan bertimpal mau kok bantu. Nanti kita bikin semeton. Ya kan? bungut itu apa mau mic-nya di biar Pak tekan gengken sing aku mic-nya di ini. Cang nak ngerti yang po. Sing dabing ngerti yang Pak. Ane sing ngerti ja omong Pak nebusan tuh bebahasain cang. Cara nak engken ada itu. Kembali. Nah tuh bo. Sing bukan ngwalek semeton kina bercandaan doang ya. Nah, liang bo. Sing yo dot sih. Dot lah konten itu. Cang. Oh. Do. Boy, dot mungkin cukup. Ada konten pang sing waras gitu. Menurut saya tuh Baron tuh dia punya potensi lah. Potensi segala macam dia punya potensi. Chance untuk naik di sosial media itu ada Baron. Cuma besik aja. Malas. Nah, di situlah Pak Jero. Karena kita kan seperti Pak Jero bilang tadi kan, satu orang ada potensi malas, Ya. konten tidak akan pernah dibuat. Ya. Kedua, orang tidak punya potensi rajin. Kalau di sosial media itu karena rumusnya memang konsistensi, itu jelas konsistensi yang menang. Yang konsisten yang menang di sosial media. Kalau yang punya ide ya cuma di grupnya aja yang dia naik, tapi di sosial media dia nggak naik. Orang lain itu dia bareng. Oke. Gitu loh. Ide dah. Tadi meli. Oke, bisa masuk akal. Nanti teman-teman bagi yang baru belajar konten dari pemula ataupun belum mulai, cepat kalian harus nonton video ini Nah, sampai ini akhir. isinya daging semua kan Ini isinya kayak daging tadi. semua karena semuanya di sini merotot, Gak ada lemak. nggak ada lemak. Jadi tadi udah dipaparkan kan misalnya ya yang negatif komen segala macam. Terus gimana sebenarnya yang terjadi. Berikan. Ya, Pak Jero, lanjut. Apa orang orang itu stop lah. Konsisten. Dan yang konsisten, yang malas segala macam. Jadi kalau misalnya yang ada komen negatif itu belum tentu negatif ya. Itu sebenarnya mungkin aja kita membantu orang yang nggak bisa rilis emosinya gitu loh. Di sana dia komen, ya kasih aja komen seperti itu. Kalau misalnya lagi dia nonton dan lagi dia komen seperti itu, berarti dia suka deh. Dia suka, cuma dia pengen tempat rilis emosi aja. Oke Pak Jero, dengan pertanyaan yang tadi itu mungkin jawaban yang sangat cukup. Saya ada satu pertanyaan lagi yang menarik. Baper dia. Ya, Nah, komen jelek tuh baper loh. Ya memang. Ke rumah kok jeneng Ya seperti ada satu pertanyaan lagi Pak Jero. Bentar, tak tambahin. Ini konten Karena Balok Nyai masih Mas tuh. Sorry Pak Jero. Wah, dia mah nunggu rekam ah. Nunu yang dicu nih kalian nanu. Biru. Pede deh.
Sing. Belajarlah dari saya, Pak. Oke. Ini saya tambahin tadi karena Balok bilang dia baper. Jadi sebenarnya kamu tuh kalau misalnya memperhatikan komen yang negatif, itu sebenarnya kamu buang-buang energi. Tenaga. Buang-buang energi, buang-buang tenaga. Karena apa? Karena energi kamu habis untuk meladeni orang seperti itu, kamu lupa meladeni orang yang memang suka sama konten. Yang paling penting adalah kamu menghargai, kamu balas komen yang positif. Itu yang penting. Jadi jangan sampai kamu sibuk ngurusin yang negatif, yang positif itu nggak kamu komen. Lupain. Jadinya yang positif itu Kok ikut negatif? kok aku nggak diperhatiin ya, malah orang-orang yang kayak gini diperhatiin ya. Lebih baik kamu ngurusin orang yang perhatian sama kamu supaya dia nggak pergi daripada kamu ngurusin yang negatif. Yang negatif ya biarin aja. Tapi kalau yang positif tuh kamu balas, kamu like komennya segala macam seperti itu. Intinya kamu jangan sampai menelantarkan orang yang sayang sama kamu. Karena pada saat orang yang sayang sama kamu itu pergi, di saat itulah kamu kecewa. Oke. Menyesal. Kamu kecewa? Tetap lanjutkan. Kena celak wayah. Kena celak. Ini ada satu pertanyaan lagi yang mungkin akan menarik, nanti teman-teman akan dengar di next kelanjutannya mungkin. Menarik. Ini Bligung, satu pertanyaan dulu buat Bligung, nanti Pak Jero juga menanggapi atau Bli Baron dan Marta juga akan menanggapi. Nah, ketika kita buat konten Pak Jero dari Facebook terutama kan, karena Made ada di Facebook kan. Nah, di Facebook kan ada sekitar pengikut sekitar 2.000 orang, sumpama kan seperti itu, 2.000 orang yang isinya itu dari lingkaran keluarga lah dulu. Ada Adi, keluarga Mbok, Nena lu, Adi, Mbok, Misan, dan teman-teman sekolah, dan tentunya teman di lingkungan rumah kampung lah, kampung halaman lah. Nah, di situ setiap kita kan nge-share konten ke sana nih, tidak ada tanggapan sama sekali, karena tidak ada tanggapan nih. Mereka ataukah mereka menonton atau mereka memberi support ke kita, kita tidak tahu kan. Yang seharusnya dia aktif di Facebook dulunya kan, saling komen, saling ini kan, seharusnya ketika kita nge-share konten itu dia nonton kan, seperti itu kan. Nah, ketika kita nge-share konten, besar harapan dari saya pribadi, mereka memberi tanggapan konten ini bagus, konten ini oke, konten ini kurang menarik, yang penting mereka nonton dan ada tanggapan kan, karena saya merasa mereka keluarga kan. Seperti itu, harusnya mereka mensupport. Nah, intinya mereka mensupport kita untuk berkarya kan. Tapi yang seperti itu belum pernah ada. Itu masalah pribadi Anda dengan keluarga. Oh, ya mas selang tuh. Oh, itu masalah pribadi Anda ajak keluarga sih tidak bahas ini lah. Enggak, maksudnya saya sudah pernah. Enggak, maksudnya saya sudah pernah tanyakan hal seperti ini dengan konten-konten kreator yang mungkin sering ketemu sama saya kan. Saya nanya, ketika kamu bikin konten pertama kali, orang yang mensupport kamu siapa? Kan saya tanyakan seperti itu. Dan jawabannya banyak orang yang di luar sana yang malah mensupport saya, bukan dari keluarga atau teman dekat saya yang mensupport saya. Berarti keluarga Anda tidak baik-baik saja. Berarti banyak konten kreator yang keluarganya tidak baik-baik saja, seperti itu. Cukup minta satu doa aja, Pak. Oke. Kadang saya merasa kecewa seperti itu. Saya punya teman banyak yang dulunya kakak coret ada nih bawa pedidi. Ya. Ada yang kainnya coret. Sing akeh pesulin kakak. Pulang di danau. Dia di dalam keluarga yang tidak mendukung deh. Ada yang dia pesu. Sing kan seumpama hal itu terjadi. Umpama kan nih. Kan masukan nanti kan ketika ini kan akan ditonton kan, tidak, pengalaman itu kan tidak terjadi di saya saja kan. Ya kalau sudut pandangannya seperti itu ya, kalau sudut pandangannya seperti itu. Kalau menurut saya tuh, kalau misalnya istri Anda ditanya mau makan mie nggak? Pasti mau. Kalau dia diam, menurut dia apa jawabnya? Mau. Ya. Kalau dia bilang enggak? Mau. Enggak. Kalau dia diam, tapi kemungkinan itu jawabannya mau. Ya, kan? Kalau dia diam, itu kemungkinan jawabannya positif. Benar loh. Kan? Positif. Ngerti enggak maksudnya saya tuh? Kalau orang keluarga dia nggak komen segala macam, dia mungkin aja setuju aja deh. Cuma dia tidak mau memperlihatkan itu. Gengsi. Maybe. Atau mungkin dia akan merasa kecil ketika saya besar. Di keluarga Ade sih masalah deh. Dia bermasalah. Dia bermasalah. Adi ragu. Ya, dia terlalu negatif thinking. Gitu. Ya. Ngerti nggak maksud saya? Ada cemilu-milu ada ini jadi bu. Sebentar.
Saya kan bilang tadi, misalnya dia ngajak istri dia, beli mie yuk. Kalau dia diam itu, kemungkinan dia mau. Tapi kalau dia enggak, pasti enggak jawabannya. Karena biasanya, anggap cara cewek nih, marah mentunang nih, baru pacaran tuh. Ajak dia kemana gitu modelnya. Kalau dia diam, kemungkinan besar dia mau. Tapi kalau enggak mau ya enggak gitu loh. Rago yakin keluarga dia tuh diam dalam doa. Diam-diam ya kene. Tuh orang guys pada diam. Tuh Pak nih ya Pak ini. Aduh, Pak ini. Nih cucunya Pak ini. Karena menurut saya Asal tuh, dia boleh bikin negatif ini buyar tuh. Arab. Nggak boleh mau baron. Nih kini sendok. Tapi kan kalau seumpama Bligong ya, Bligong ada di posisi yang seperti itu, tanggapan Bligong kan pasti seperti itu. Mereka akan berdoa positif sehingga saya Rago pertama dapat itu, tapi Rago membawa diri Rago ke sana itu loh. Mensugesti diri dulu. Positifnya thinkingnya loh. Tapi ketika seperti itu saya merasakan hal yang seperti itu tadi ya. Dari segi negatifnya ya saya rasa orang ini tidak akan pernah mendukung saya meskipun saya ada hubungan dekat dan ada teman dekat dan emang mungkin dia punya ngomong, histori bagus. emang dia ngomong negatif, mau doleh ketemu banyak dia konten jelek ini sekalian. Nah, harusnya seperti saya sebentar. Enggak Bligong. Rago ngurang konten dia sing lucu tuh. Langsung dia Bligong sing langsung supporter ke kita berarti dia. Padahal tuh pecut sebenarnya pecut enggak ya bener lu wong. Nah, gawe pakete, gawe panggil gede. Soalnya ada nyidang Rago gede. Sing maksudnya kewang ya Bligong gede. Bligong orang bukan bisa nahan gede kumis yang ada kecil-kecil saya ada keco kumisnya. Boleh minta 1 detik nggak? Oke, silakan. Boleh minta 1 detik nggak? Ya, ya. Karena saya sudah dingin nih. Nah, Satu pesan dari saya deh. Saya Anda kedagang beguling deh. Kenapa begitu tahu? Karena Meli de basang-basang itu basang de alengkat sambung itu meli basang-basang pang dawan de basang pang positif thinking lah. Oke? Hanya itu sebetulnya. Cuk semua berbaron cuk semua. Oke. Aduh kebus cang. Ini serius tuh. iya. Dia yang bermasalah tuh dia. Dia lagu udah masalah. Apa menurut dia keyakinan dia tuh harus keyakinan semua orang sih. Bligong. Menurut lagu pribadi nah. Cara ngomongnya gitu kan? Ya. Menurut lagu pribadi. Oh kan Ben ngomong gitu kan? Ya. Oh. Sing yang aku ngerasain kan, ubah ragu jadi ngerasain. Yang aku ngerasain, ketika dia ingin mensupport orang dekatnya, kan, ketika orang dekatnya berhasil, kan dia akan ikut merasakan dari mungkin itu teman saya kan seperti itu. Terus ragu lah timpal itu kan seperti itu dia akan jadinya kan seperti itu. Sing. Dan harusnya canggih jauh. Sing dan harusnya ketika Pak Jero bilang tadi dan Bligong bilang tadi ketika dia harusnya mensupport, dia ikut membagikan. Kan? Harusnya dia ikut membagikan. Oh, ini teman kepala. Dia tuh. Dia nih kaku. Karena gue orang besar menurut Rago. Tuh bu masanya kemudian dia maksa orang yang nge-share jasing. Rago dislike lo video dia. Long wih. Sing tawang dia kan. Long wih. Tadi sing tawang Bligong. Iya, sing tawang Bligong. Sing Ken. Rago nge-dislike video dia. Rago komen video dia, balas dia komen Rago sing. Balas. Di YouTube. Oh. Ini di Jordan kerbalasnya mah. Nih. Mobil hijau. Berarti kita harus membalas semua masukan-masukan itu intinya. Nama Kaisar Arab. Saya salah satu Bupati Solonya dan wali kota. Gibran. Dia malah sektor apa? Maaf saya salah. Oke. Muncul. Oke, jadi wawasan saya sudah mulai terbuka untuk kedepannya seperti apa. Liun mau maco jadi deh. Do TikTok scroll konten sakit bawangan ini. Coba kadang-kadang ditubuk gini. Kira kau lebih setuju APD yang di rumah tuh kurangnya bangang. Oh. Ya nanggo megaya gimana? Semua kenying kurang nanggono. Iya serius. Kenapa gitu? Yang HP kurang lebih luung, yang rago tuh lebih apa namanya? Lebih apa tuh lebih enak. Yang dia sing megaya, sing nganggo megaya handphonenya kurang bangang. Oke. Pasti dia scroll. Usah udah kan kene deh. Yang bagi rago scroll dia tuh berpikir, kayak gini deh nih. Dia scroll tuh, nih gini dong. Jangan nemro lo. Scroll, nemro lo. Aduh, sebakat. Berarti ngalan konslet otaknya berarti ya. Makanya aku suut ngeneng lebih ke film. Selalu deh, kebus deh. Nulah ini mah. Aman premnya. Boret. Ini orang Rago marah. Yang saya bilang tadi itu otak dia bersusah. Bos negatif otak berarti ya. Jadi kalau saya tuh jongkok di sana mungkin dianggap maju gitu loh. Padahal mubut padang.
Seperti itu. Karena dia biasa melakukan nyongkok meju. Dia nganggap nak lain tuh gitu masih misalnya tepuk dia maling tepuk dia maling merayap dia maling tepuk dia merayap kadang dia maling nak. Oh, ya. Ini balik nih bensel. Misalnya dia kalau ngudiang nih, kalau ngecokin tembok, ngecokin tembok dengan batis dia dur. Jadi dia nepuk nak di dur, nak di samping tembok batis dur. Kadang dia patuh cari banding kalau ngecok tembok. Padahal senang. Oke. Liu di masuk aneh dia. Terus, tuh bo biasa tuh makanya coba nak mau mitro nih orang nah. Yo biasa mitin tunang timpal. Biasa mitin tunang timpal dengan cara maan kini. Jadi rago misalnya sing ada maksud mitrin, Pak cara yo tersinggung banyak. Kadang bo rago dot mitrin tuh. Itu. Sama kayak gini Pak. Ini yang saya percaya ya. Ini saya percaya. Apa dah nih? Ibana gue refleksi semua orang. Ya betul. Gini deh. Saya kasih. Apa dah nih? Gini deh. Pada kita sing kebus. Batis udah gue gak. Deh. Apa yang kebusan? Ya. Jika ini kan pasangan pasangan cewek cowok. Jika salah satunya terus curiga, misalnya pasangannya itu selingkuh, terus nih misalnya cowok curiga terus ceweknya selingkuh. Yang selingkuh itu bukan ceweknya, tapi cowoknya. Dia yang merasa bersalah sama ceweknya dan dia suka mencari kesalahan ceweknya, misalnya iya nih selingkuh gitu ya. Karena dia yang seperti itu. Sing ketaro saya gitu. Di ngohop nih, Kak? Bang, Oh, nah. Asal sampai main nganggo kondom gini kan yang sinyacin nerima penyakitnya yo dapat enaknya gitu loh. Sesimpel itu. Oh, Brikong kalau seperti itu kan kemungkinan seperti Jero bilang kan Brikong melakukan hal yang sama juga. Maksudnya? Aku kan ngurin, boleh, boleh, yang penting sing ketaro. Itu dah kan kalau Brikong mempunyai prinsip seperti itu ke depannya kan Ya, misalnya- tidak menutup kemungkinan seperti yang Jero bilang tadi kan. Tidak menutup kemungkinan apa yang Brikong bilang itu akan Brikong lakukan sendiri kan. Yang penting ya aku mau mitra yang penting sing ketahuan. Kenapa diparah itu karena ketahuan nih. Oke. Yo terserah sih Kata orang yang saya tidak tahu, dosa itu dipicu karena ada yang tersakiti. Oke. Tapi kalau tidak ketahuan, sih. tidak Salah. sakit. Oke. Oh. Nah, ragu bingung ngalih embon bu mado bu kini jawab itu. Tapi sebenarnya Oke. selingkuh tuh cuma ngalih kekurangan pasangannya 20%. Saat diajak selingkuhannya berjalan yuk kehilangan 80%. Berarti sudah mulai berselingkuh jelek artinya ajak pemirsanya nih orang ragu ngajak nak selingkuh Brikong ngoren gitu kan orang Brikong. Jadi ragu kan mengedukasi tentang konten kreator pemula tuh kan bahas. Itu fucking mod. Oke, silakan lanjutkan. Raga kan orang nih yang misalnya selingkuh boleh dari selingkuh yang penting sing ketahuan karena Raga berprinsip ini orang dia berarti Brikong tuh akan melakukan hal yang sama sing lah karena Raga nawan kok setiap perselingkuhan tuh bakalan ketahuan deh. Oke. Gaya jelek tuh pasti ketaro. Muncul dia sebenarnya. Dia anggap deh berarti Brikong tuh yang ngurin pasangan Brikongnya selingkuh yang penting sing ketaro berarti kemungkinan Brikong akan seperti itu sing lah. Karena apa? Karena nak selingkuh tuh pasti ketaro kan. Sing, aku kan membandingkan omongan Brikong dan omongan Jero yang dibilang barusan. Aku untuk mencoba untuk menyatukan, kan? Coba, tapi ini kan artinya asal pokoknya intinya yang dia mulai agama Bali artinya dia percaya. Nama kan syaratnya tuh yang dua bahas itu. Dia pasti percaya karma percaya lah. Pasti ketaro. Karma percaya. Nah, ngangkapin taluh bengur ada. Oke, kita berhenti dulu tentang perselingkuhan karena Ini contoh sih mah. Ya. Paham Brikong. Padahal Sekarang kita bahas yang ada. Padahal luang tema tuh. Tapi menurut saya pribadi tidak akan menarik nanti kelihatannya kita akan mengajarkan hal-hal Gini yang loh, buruk. Biasanya sih nak selingkuh tuh ya misalnya nak selingkuh tuh kan yang dipasti nak selingkuh bisa ditenjukungnya. Oh pasti itu. Nah, Pasti. kan? Ya misalnya Di kandang nak selingkuh bisa Di kandang, itu kan? Karena kene lo. candu selingkuh tuh. Apa Dane? Biasanya kalau orang tuh takut membicarakan sesuatu, ya biasanya Pelaku. dan pelaku seperti itu. Bukan seperti itu. Nah, takutnya kan ini kan seperti pembahasan tadi ya. Otak dia bisa seperti Otak saya kan jadinya
agak sedikit ke kiri karena kan dominan otak saya kan otak ke kiri. Nanti takutnya saya dari mana Anda tahu Anda otak? bukannya saya mengambil yang positif, malah saya mengambilnya yang negatif. Seperti itu. Dari mana Anda tahu tuh otak dia yang menjalani kiri ke kanan? Karena lebihan negatif. Nah, Oh, kadang aku Bukan seperti otak kiri otak kanan bahasa ya. Ternyata apa namanya? Ngiwo dengan bahasa ya. gini ya. Negatif nih Gini, coba kenali Man. Di. Karena otak kanan lebih kreatif, otak kiri itu lebih Tadi dulu Pak Jero, matematis. saya ambil sesuatu dulu. Silakan Pak Jero dilanjutkan dulu. Nah, ada mikir ternyata tuh anjing. Soalnya kalau otak itu lebih ke kiri jadi lebih negatif. Harusnya kan otak kanan lebih kreatif karena gitu. Ini kan jadinya lebih kreatif karena kan ada sesuatu di balik hal karena saya sudah kebusan oleh Lo pergi siang dong. Nih ke siang lagi nih. Tuh nah. Nah, itu dulu gitu. Sing gadang lah ini coba cek wah. Sengken enggak ada. Sengken. Ya, mie 10. Tetap 10. Kan boleh aja caranya. Man. Oke. Lanjut. Apa caranya kan? Apa kan orang harga marona? Gini loh. Ini otak kanan dan otak kiri itu Nah, otak kanan, otak kiri. bukan maksud bukan yang berarti otak kanan itu negatif. otak kanan positif, otak kiri negatif. Nah, otak kanan ini di menurut yang saya baca ya di internet ya, otak kanan itu adalah simbol kreativitas kamu, otak kiri adalah simbol logika kamu. Cara itu untuk mengecek itu caranya gini. Ini. Nah, kalau sudah itu dilepas tangannya. Nah, itu kan. Ibu jari mana yang di atas? Kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Berarti kamu otak kirimu lebih dominan daripada otak Oh, kanan. berarti kan benar kan? Kamu tuh lebih Meskipun saya mengartikannya salah kan, arti kan benar kan? Nah, ini masalah logika dan masalah otak tuh bukan kreativitas. bukan masalah mindset. Yang maksud itu kan mindset lebih. Ya, yang positif Beda tuh. negatif itu mindset. Yang mindset lebih ke mental di sini ada fungsi otak. Oh gitu. Oke. Mindset itu kedewasaan. Oh tuh Serba cara mau kene. Adi lagu ini dari pembawa acara tadi serba pelih nah. Mana jujur aku ngalih contohnya bener. Karena Dolar aku sing belum kan jangan tepuk ini. nah, ini juga termasuk ketidakdewasaan. Bintang pelih sana. Suar kan ah. Nah. Belum. Ini kan ada Otaknya jelek aja. Gini. Belum ada rago. Padahal yun nambah oleh ro kelah dua jam ada yang mancing maring narasumber pangnya rago. Nah itu pura-pura blog tuh lebih cerdas pada kena pura-pura blog. sing maksudnya kan aku dari segi kontennya kan. Banyak rago kadang blog gitu. Dia apa sih harap menjadi nak lain gitu loh. Do it for yourself. Motherfucker. Pinya jangan blok. Out. Kene nah. Gak kuat gue ya, gak kuat. Yang juru aja yang lebih kuat nih. Aku lebih cepat emosi lihat gini ini. Jadi saya bilang, ya Anda tuh Memang ini apa? Jangan ada sasaran wah. apa Rane? Saya kan bilang Anda tidak dewasa. Dalam artian Aku capek. Terus Anda mencari pembenaran kan? Sakit mati nyongkok keluar. Nah, thank you. Narasumber saya sudah mengeluh karena saya sedikit blog. Ini Ya, lanjut Pak Jero. Dia terus mencari pembenaran. Ya. Tapi dia nak mau menerima. Dia tuh menolak sesuatu yang masuk tuh. Nah, belajar mendengarkan tuh lebih susah daripada belajar berbicara. Oke. Dengarkan, makanya saya bilang, kalau kamu tidak bisa mendengarkan, kamu akan susah podcastin orang. Karena kamu akan selalu memotong pembicaraan orang. Tapi kan ada beberapa konten kreator kita yang bikin podcast tuh, ada yang komen di bawahnya, kok dipotong sih. Karena apa? Karena dia ngemotong, dia tuh merasa bahwa sang yang pembicara tuh menjatuhkan dia, padahal enggak. Gitu loh. Jadi dia melakukan pembelaan diri. Itu semestinya enggak perlu dilakukan. Dia dengarkan saja. Makanya saya bilang belajar mendengarkan. Oke. Sebelum kamu belajar bicara, belajar mendengarkan. Itu lebih susah. Tapi kan saya ambil contoh saya pribadi, dari sekian banyak orang, berarti dari saya pribadi tidak cocok jadi podcaster seperti dibilang Jero tadi kan. Intinya seperti itu. Atau saya perlu belajar lagi untuk bisa menguasai hal seperti itu.
orang menjadi tua itu pasti ya. Orang menjadi tua itu pasti. Tapi orang menjadi dewasa itu pilihan. Oke. Orang yang umurnya tua belum tentu dewasa. Iya, Oke. itu loh. Jadi belajar mendengarkan patuh sama kayak si Balok bilang tadi itu, belajar menjadi orang bodoh. Belajar mengosongkan gelas dulu. Oke. Mengosongkan gelas, dengerin. Oh gitu ya, pacing lagi. Karena apa? Karena jika kamu mendengarkan, kamu akan belajar. Wah, masih lagi gitu. Oke. Kamu masuk ke sekolah dulu mendengarkan guru kan? Ya. Ya itu belajar. Kalau kamu ngomongin guru, belajar nggak? Enggak sih. Enggak kan? Jelas tuh kalau kamu ngobrol sama teman kamu enggak belajar. Tapi kalau kamu mendengarkan guru kamu pasti belajar. Dengarkan aja. Kalau komen negatif baca aja. Baca aja jangan komenin. Nah, yang negatif tak perlu dikomenin, baca aja cukup. Oke, gitu loh. Oke. Makanya sih kayak tadi itu, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Oke, sekarang kita dapat tua itu sudah pasti akan terjadi, tapi dewasa itu belum akan tentu mengikuti usia Anda. Dan di sini saya sih pura-pura blog kan. Pura-pura blog nah. Dia bilang sekarang Tetap sih aku blog. oh kan. Tetap sih aku blog. Tuh. Pura-pura Nah, blog itu ya. dah. Pura-pura blog. Kalau orang pura-pura bodoh, dia tuh kemana-mana mencari trofi. Sedangkan trofi itu nak benar-benar ada gitu loh. Tapi kan Ada trofi di sini. Tapi kan trofi yang dimaksud itu kan kepuasan pribadi ketika kita merasa dikalahkan kan mencadukan harga diri seseorang kan enggak seperti itu. Enggak. Kepuasan pribadi. Kalau saya, Ya. kalau saya kepuasan pribadi saya, rekening saya banyak. Oke. Saya puas. Oke. Saya nak peduli. Makanya dulu waktu saya bilang, Ci sengaruh jadi rekening cang. Oke. Pode orang Ci yang Mungkin nanti sedikit sengaruh akan jadi rekening cang. akan saya titit. Makanya gini, orang mau ngomong apapun ya whatever, whatever, selama Ci sengaruh jadi rekening cang ya, gitu. Oke. Paham. Itu mempengaruhi rekeningmu jika kamu ikut ke sana. Maksudnya ikut kamu terbawa ke hal negatif itu kan mempengaruhi rekeningmu. Contoh. Lihat baju. Oh, lihat aja baju nih. Baju apa tono? Udah beli baju kene beli nah itu. Udah kamu beli baju itu ya, itu mempengaruhi rekeningmu. Ya, karena kita terpengaruh lewat Iya kan? Bah, Android Mi 10 ini Mi 10 nih, Mi 10 nih, Xiaomi Mi 10 dan harganya murah guys. murah, harganya murah. Tapi tidak murahan. Nah, Xiaomi iPhone dong. Ya karena kamu terpengaruh seperti itu, ya kamu jadinya ikut dan itu mempengaruhi rekeningmu. Oke. Dedop ruang. Oke. Berarti ayo, naik. Wah, ini berikan nyen kaden. Oke, berarti seperti itu Pak Jero ya. Berarti kita akan harus banyak-banyak belajar lagi untuk mendapatkan hal-hal yang negatif, meskipun nanti kalian akan sedikit kecewa untuk mendapatkan hal tersebut. Itu namanya sebuah proses yang harus kalian lalui dari minus seperti tadi kita sudah ceritakan. Ada yang orang tidak mau ngonten tapi dia punya potensi, dan ada yang orang sangat ingin konten tapi Dia malas. seperti itu. Nanti kalian bisa pilih dan kalian bisa pilih-pilih sendiri apa yang harus kita akan lakukan ke depannya. Tapi yang jelas saya akan terus berusaha agar kalian tetap bisa menikmati apa yang saya buat. Terima kasih Pak Jero dan terima kasih Bligung sudah memberikan masukan. Oke, kita tutup dengan apa kita tutup? Tetap di Bregan Bali.